Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Andika Putra. Saya berasal dari Prodi Diplomatika MTLA Politeknik Pelayaran Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diampu oleh Bapak David Ricardo, lebih jelasnya tentang materi muatan kapal. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan materi rangkuman saya sendiri. Langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian apa itu muatan. Pengertian muatan kapal atau kargo merupakan objek dari pengangkutan dalam sistem transportasi laut. Dengan mengangkut muatan, sebuah perusahaan bayaran niaga dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang tambang yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan di pelabuhan. Ada beberapa pengertian muatan kapal menurut Sujatmiko misalnya. Muatan kapal adalah segala barang-barang dagang yang diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dengan kapal guna diserahkan kepada orang atau barang di pelabuhan tujuannya. Terus ada lagi pengertian muatan kapal menurut PT Pelindo, yaitu muatan kapal dapat disebut sebagai seluruh jenis barang yang dimuat ke kapal dan diangkut ke tempat lain, baik berupa bahan baku atau hasil produksi di suatu proses pengolahan. Nah, itu beberapa pengertian dari muatan kapal. Di sini ada jenis-jenis pengelompokan muatan berdasarkan jenis pengapalannya. Adalah 1. Muatan sejenis. Muatan sejenis yang dikapalkan secara bersamaan dalam kompartemen atau palka yang dicampur dengan muatan yang tidak dicampur dengan muatan lain tanpa adanya penyekat muatan dan dimuat secara curah maupun kemasan tertentu. Yang kedua adalah muatan campuran. Muatan campuran terdiri dari berbagai jenis dan sebagian besar menggunakan kemasan seperti drum, palet atau bak. Terus ada lagi pengelompokan muatan berdasarkan jenis kemasannya, yaitu muatan unit, yaitu penguatan dalam unit-unit dan terdiri dari beberapa jenis muatan dan digabungkan menggunakan palet, bak, karton atau karung, sehingga dapat disusun menggunakan peningkat. Terus yang kedua, muatan curah. Muatan curah adalah muatan yang diangkut melalui laut dalam jumlah yang sangat besar, kawan. Pengertian muatan curah menurut Sujatmiko adalah muatan yang terdiri dari suatu muatan yang tidak dikemas dikapalkan sekaligus dalam jumlah yang sangat besar. Muatan curah umumnya dimuat dalam jumlah banyak dan homogen. Muatan curah dapat dibagi menjadi muatan curah kering dan muatan curah cair, muatan curah gas. Nah, itu adalah beberapa. Terus ada lagi muatan peti kemas, yaitu muatan berupa wadah yang terbuat dari baja yang seperti peti kemas itu, yang terbuat dari baja, besi, aluminium, digunakan untuk menyimpan atau menghimpun barang. Nah,
Pengelompokan muatan berdasarkan sifat muatan dapat dibedakan menjadi muatan sensitif, muatan mengganggu, muatan berbahaya, muatan berharga, muatan rahasia, muatan dingin, dan muatan hewan ternak. Terus untuk mencapai hasil yang sangat bagus, perusahaan pelayaran harus memperhatikan kendala dalam hal kerusakan kapal, kesehatan ABK, dan kerusakan muatan. Penggunaan ruang muatan kapal secara maksimum. Sekian yang bisa saya sampaikan, karena mengingat durasi yaitu 5-10 menit, saya hanya bisa menyampaikan beberapa materi yang saya terangkan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mempelajari tentang muatan kapal. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.